warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri 4 Wonosari. Puji syukur kepada Allah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua bisa melaksanakan dan berkumpul di sini dalam acara berbagi praktik baik oleh CDB, yaitu Bapak Yuda. Salawat beserta salamnya Allah semoga terlalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu Guru semuanya yang saya hormati, adapun susunan acara yang akan kita laksanakan yaitu yang nomor 1 pembukaan. Marilah langsung kita buka acara pada siang hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 4 Wonosari yang akan disampaikan oleh Ibu Sunarmi Sarjana Pendidikan. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka di hari ini. Kemudian salawat dan salamnya Allah marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua tercatat dan tergolong hamba-hamba yang beruntung dan kelak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di sini saya selaku pimpinan dari lembaga SD Negeri 4 Wonosari pertama kali mengucapkan selamat kepada Bapak Yuda Abi Pratama yang telah lulus untuk mengikuti calon guru penggerak yang ke-10. Dalam hal ini sudah berjalan hampir 2 bulan ya Pak. Nah, dalam bulan kedua ini beliau akan memberikan ke kita semua, akan menularkan ilmunya dengan nama berbagi praktik baik. Bapak Ibu, kita patut berterima kasih dan bersyukur punya guru penggerak. Otomatis kita semua yang lainnya harus ikut tergerak, bergerak, dan nanti yang menggerakkan Pak Abi. Nah, jadi kita juga harus seperti itu. Nah, sebetulnya ini bukan suatu beban, tapi ini adalah suatu kemajuan. Nah, jadi dengan adanya guru penggerak, otomatis nanti menambah nilai plus untuk nilai sekolah, ya Pak ya. Nah, jadi mudah-mudahan yang nanti kita akan akreditasi di bulan sesudah Agustus. Nah, dengan adanya Pak Abi menjadi guru penggerak dan kita semua sudah sering membuka yang namanya PMM menjadikan nilai plus untuk sekolah kita. Untuk ini Bapak Ibu, walaupun yang sudah merasa tua, ikuti saja. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti kita bisa mendapatkan sedikit lebih maju daripada hari kemarin. Dan untuk Bapak Ibu guru yang belum masuk ke guru penggerak, kalau memang masih muda, silakan Bapak Ibu untuk mendaftarkannya dan mudah-mudahan nanti mendapatkan kesempatan juga. Kemudian dalam hal ini untuk P3K Bapak Ibu, itu kan satu kesempatan. Kalau Bapak Ibu belum dipanggil untuk PPG, dengan mengikuti guru penggerak dan nanti akhirnya lulus, itu tinggal mengikuti ujiannya. Jadi kegiatan guru penggerak ini sudah dianggap pembelajaran dalam PPG. Nah, jadi saya rasa pemerintah itu pasti ada segi positifnya. Nah, jadi dalam hal ini monggo mari yang masih muda-muda
Nah, ini kita lebih bersemangat lagi biar kita bisa mengikuti jejak yang telah diberikan oleh Pak Abi, dan dengan adanya Pak Abi berbagi praktik baik, yang lainnya bisa mengikutinya. Kiranya itu dulu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Acara yang ketiga yaitu berbagi praktik baik oleh CGB Angkatan 10, Bapak Yuda Adi Pratama. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk berdiri Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN 4 Wonosari, Ibu Surnami, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Selamat siang Bu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 4 Wonosari. Yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama kembali dalam rangka agenda rutinitas ya komunitas belajar SD 4 Wonosari. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya masih diberikan sehat sehingga bisa membersamai Bapak Ibu semua untuk berbagi praktik baik dengan topik disiplin positif. Salawat seiring salam, marilah sama-sama kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti saat ini, dan kita berdoa bersama kepada Allah semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, ya, izinkan saya pada siang hari ini untuk berbagi praktik ya dengan tema disiplin positif. Namun perlu saya sampaikan permohonan maaf pada kepala sekolah, pada Bapak Ibu guru senior dan rekan-rekan guru semua, bukan bermaksud untuk menggurui ya Bapak Ibu ya, tapi agenda ini merupakan langkah saya untuk membersamai Bapak Ibu semua sama-sama bersama untuk bersemangat dalam belajar ya, karena pada dasarnya guru itu Bapak Ibu menjadi agen perubahan baik untuk diri sendiri terutama ya, dan untuk orang lain, khususnya untuk murid ya. Jadi kita bersama ya, semangatnya siang hari ini walaupun siang panas kita harus tetap semangat. Semangatnya yaitu semangat untuk bersama-sama, semangat belajar ya Bapak Ibu. Oke, saya sampaikan ucapan terima kasih juga selama ini pada kepala sekolah, kepada rekan-rekan sejawat. Alhamdulillah telah menyupport, mendukung saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Sumatera Selatan dalam hal ini ya, yang punya hajat. Sejauh ini Bapak Ibu sudah sampai 4 modul yang kami selesaikan, dan itu modul 1. Di modul 1.1 itu kami mempelajari tentang pandangan Bapak Pendidikan Indonesia. Siapa Bapak Pendidikan Indonesia Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara ya. Kami diajari mengenai pandangan beliau memandang bagaimana pendidikan di Indonesia ya, dengan temanya yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 itu kami diajarkan bagaimana nilai dan peran seorang guru penggerak ya. Dalam hal ini bukan hanya guru penggerak saja, di situ diajarkan bagaimana kita
menjalankan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai kebajikan yang ada, kemudian menjalankan peran, ya, bertanggung jawab menjalankan peran menjadi guru yang profesional dan menjadi guru yang menjalankan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, ya Bapak Ibu ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu muaranya adalah peserta didik. Ya. Kemudian di modul 1.3 itu kita sebagai guru disuruh untuk membuat suatu visi, Bapak Ibu. Jadi suatu visi, kita tuh seorang guru harus mempunyai harapan, ya, harapan bagaimana sekolah nanti di masa depan, harapan bagaimana siswa kita nanti di masa depan. Nah, itu dituangkan dalam suatu visi, dan nanti visi itu akan diselaraskan dengan visi sekolah. Nah, itu insya Allah kegiatannya nanti Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi ada desiminasi lagi di hari Kamis. Ada pendampingan individu 2, pengajar praktik nanti akan datang mendampingi kita. Akan ada desiminasi lagi untuk modul 1.3 tentang persamaan perspektif antara visi guru penggerak dengan visi sekolah. Nah, nanti hari Kamis insya Allah agendanya itu Bapak Ibu sesuai yang dijadwalkan dari BGP dan Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas. Itu agendanya mulainya dari pagi, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Ibu Kepala Sekolah mohon maaf sekali, Bapak Ibu Guru mohon maaf sekali karena mengganggu proses belajar mengajar bersama peserta didiknya, ya. Oke. Nah, di hari ini Bapak Ibu, saya sesuai dengan perintah yang ada di LMS yang dibuat oleh Balai Guru Penggerak Sumatera Selatan, itu disuruh berbagi praktik baik bagaimana pemahaman saya sebagai guru penggerak dalam memahami materi di modul 1.4 tentang disiplin positif. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi seyogyanya pembelajaran Bapak Ibu ya, biasanya dalam pembelajaran itu langkah-langkahnya apa saja Bapak Ibu? Masih ingat ya? Langkah-langkah dalam pembelajaran. Langkah lebih tepatnya kalau pembelajaran kan dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran langkah-langkahnya ada apa saja biasanya? Pendahuluan, bentuk tes, apa namanya Bu? Pretest, ya. Pretest. Kemudian pretest, benar kata Bu ini ada pendahuluan, kemudian ada inti, penutup. Biasanya ditutup dengan refleksi atau evaluasi akhir Bu ya. Nah itu. Jadi seyogyanya kita sedang belajar Bapak Ibu, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk pretest terlebih dahulu. Ya, sebenarnya pretestnya itu saya sudah buat sedemikian rupa di dalam aplikasi Kahot. Seru Bapak Ibu, interaktif sekali sebenarnya. Nanti Bapak Ibu akan berlomba mengisi dengan aplikasi, tapi dikarenakan ada trouble listriknya mati, jadi kita pakai manual. Saya bagikan kertas. Ya, siap untuk mengisi pretest Bapak Ibu? Oke, saya bagikan terlebih dahulu. Oke, nah di soal yang saya bagikan itu ada 5 soal. Tentunya soal itu berkaitan dengan materi yang akan kita diskusikan Bapak Ibu ya pada siang hari ini. Harapannya Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan pengetahuan awal Bapak Ibu tentang materi yang akan disampaikan pada siang hari ini. Waktunya lebih kurang 10 menit ya, dikerjakan mulai dari besok. Sekarang, oke, silakan Bapak Ibu. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah selesai ya? Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua.
Luar biasa. Oke, minta bantuannya Pak Sunu untuk mengumpulkan lembaran jawaban prioritas dari rekan-rekan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti saya baca ya hasil pretestnya. Kemudian nanti kita sandingkan dengan hasil post test di akhir ya. Bagaimana setelah pembelajaran diskusi kita pada siang hari ini, ada perubahan nggak? Ada nggak sesuatu yang Bapak Ibu dapatkan? Kemudian ada nggak paradigma perubahan ya dari sebelum belajar dengan setelah belajar? Nah, nanti saya akan bandingkan setelah ada post test di akhir pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, masih semangat nggak? Masih ya? Walaupun siang ya, ini sudah pukul berapa? Pukul 12, tapi masih semangat ya. Oke, sebelum saya lanjut kita game dulu Bapak Ibu. Ya, gamenya kayak gini. Nanti Bapak Ibu menyebutkan nama-nama binatang. Ya, nama-nama binatang. Orang yang pertama menyebutkan ya, nanti bisa random menyebutkan binatang apa saja boleh. Kemudian Bapak Ibu yang di sebelahnya menyebutkan binatang dengan huruf awalan di huruf akhirnya itu menjadi huruf awalan. Huruf akhirnya menjadi huruf awalan. Nah, ya. Jadi ini permainan ini untuk melatih konsentrasi dan kecepatan Bapak Ibu dalam berpikir, ya. Sudah siap Bapak Ibu? Nah, contohnya ini ya, saya sebutkan kucing. Kucing berarti huruf akhirnya apa? G. Nah, lanjutannya apa? Gajah. Nah, ya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau lama atau tidak terjawab berarti Bapak Ibu kalah ya. Oke. Dimulai dari Ibu Surati dulu. Sebutkan satu hewan random Bu. Silakan. Kucing. Gajah. Ibu lain. Nah, sekarang Mbak Dwi. Oke, sekarang Ibu Endang. Angsa. Ibu Eni. Angsa. Ayo, lanjut Ibu Kepala Sekolah, silakan boleh ikut. M. Oh, monyet. Sekarang Pak Usman. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Artinya Bapak Ibu masih fresh, masih bersemangat ya, masih siap untuk mengikuti diskusi pada siang hari ini. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, semangatnya sudah semangat guru penggerak semua. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, insya Allah nanti kita semua bisa menjadi guru penggerak yang menggerakkan kolaborasi, menggerakkan semangat di sekolah kita. Amin. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi materi kita pada siang hari ini yaitu tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif, kemudian bagaimana kita melakukan apa ya? Memecahkan permasalahan-permasalahan anak seputar pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anak. Nah, itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Namun sebelumnya ada pertanyaan tematik Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, siapa saja boleh menjawab, tunjuk tangan ya. Pertanyaannya seperti ini. Ketika ada anak-anak yang melanggar disiplin, kira-kira hal apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Boleh tunjuk tangan. Silakan Bu Surati. Ditegur, dinasehati, terus diapakan lagi? Diberi wawasan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Surati. Ini belum saya sampaikan tapi sudah mendekati solusi segitiga restitusi. Luar biasa. Oke, sekali lagi, siapa yang mau jawab? Ketika ada anak yang melanggar pelanggaran disiplin sekolah, apa yang biasa kita lakukan? Boleh, siapa saja tunjuk tangan. Pak Usman, biasanya apa Pak? Yang jelas pertama kita panggil. Iya. Setelah kita panggil baru kita nasihati. Apa kesalahannya supaya tidak diulangi lagi. Itu. Yang jelas pertama kali harus kita panggil dulu. Setelah dipanggil berarti kita mendekati dia. Oke. Iya, luar biasa Pak Usman, tepuk tangan.
Udah, kita akhiri aja lah ya. Jawabannya sudah mendekati segitiga restitusi semua. Luar biasa Bapak Ibu guru. Pengalaman memang nggak bisa bohong Bapak Ibu ya. Oke, tapi benar nggak pada umumnya ketika anak melakukan pelanggaran itu sebagian besar guru akan menghukum. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan, hukuman. Karena hukuman tuh bentuknya nggak fisik saja Bapak Ibu, bisa perkataan ya, kemudian baik verbal maupun fisik dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar biasanya guru itu akan menghukum ya. Ada kan nggak terencana, refleks aja, anak pecicilan sudah dibilangin 1 kali 2 kali masih seperti itu, datangi coba ya. Itu saya juga masih seperti itu Bapak Ibu. Oke, tapi luar biasa jawaban yang disampaikan oleh rekan guru kita Bu Surati, Pak Usman itu sudah luar biasa, sudah mendekati solusi dari pemecahan kedisiplinan anak yang namanya segitiga restitusi, dan itu nanti kita akan bahas di akhir. Oke, Bapak Ibu, kebalikannya, ketika ada anak yang motivasi belajarnya itu menurun, bagaimana Bapak Ibu meningkatkan motivasi belajar anak itu? Siapa yang mau jawab? Silakan, Bu Enda. Motivasinya untuk anak yang kurang semangat ya Pak ya? Iya. Kita harus memberikan semangat supaya dia lebih giat lagi belajar. Motivasinya seperti itu, memberikan semangat ya. Oke, luar biasa. Bagus. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Memberikan semangat. Oke, ada lagi nggak Pak Sunu mungkin? Bagaimana motivasinya untuk meningkatkan motivasi belajar anak yang menurun? Memberikan sebuah hadiah mungkin supaya dia lebih giat belajar. Oke, luar biasa ya. Menjanjikan sebuah hadiah apresiasi ya supaya anak itu lebih giat belajar. Ini jawaban yang saya tunggu-tunggu. Tepuk tangan itu Mas. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Nah, oke, memberikan hukuman, memberikan hadiah, imbalan, apresiasi Bapak Ibu, itu secara tidak sadar Bapak Ibu kita itu telah melakukan model pendisiplinan S dan R namanya. S dan R. Pernah dengar nggak? Stimulus dan respon. Nah, ini pejuang-pejuang P3K saya rasa nggak asing dengan ini ya. Bu Endang ya, tiap hari bukai modul, bukai soal-soal, dengerin channelnya dari Mat Channel. S dan R nya sudah nggak asing lagi, stimulus dan respon. Oke, mohon izin untuk duduk Bapak Ibu. Oke, stimulus respon Bapak Ibu ya. Stimulus itu adalah rangsangan. Nah, sedangkan respon itu adalah respon dari sebuah rangsangan. Jadi di sini dalam artian objek itu siswa atau murid Bapak Ibu akan melakukan sesuatu ketika ada stimulus, ketika ada rangsangan yang dilakukan oleh pihak luar. Dalam artian di sini siapa pihak luar? Siapa Bapak Ibu? Boleh jawab. Kita diskusi Bapak Ibu, ya. Yang pihak luarnya siapa Bapak Ibu? Orang tua. Kemudian ya iya guru. Iya, karena murid ya, hubungannya antara murid dengan guru ya. Jadi kecenderungan anak itu akan mengalami perubahan, akan berbuat baik, akan meningkatnya motivasi belajar karena adanya stimulus, rangsangan, dorongan dari guru ya. Nah, model stimulus respon ini Bapak Ibu mengabaikan komunikasi ya. Komunikasi itu dianggap statis. Dia melakukan komunikasi tapi sebagai pengantar saja. Karena model stimulus respon ini menganggap manusia itu berperilaku karena kekuatan dari luar, adanya stimulus dari pihak luar, dalam artian di sini guru, ya. Nah, anak itu Bapak Ibu akan melakukan perubahan itu dikarenakan 2 hal. Ini sesuai dengan pertanyaan otomatik saya tadi. Yang pertama, dia akan berubah karena menghindari rasa tidak nyaman dan rasa sakit yang dikarenakan adanya hukuman. Dia akan berubah melakukan sesuatu yang baik karena untuk menghindari rasa tidak nyaman dan rasa sakit karena adanya hukuman. Itu ya Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini. Anak itu sudah dibagi jadwal piket ya.
Misalnya si Hana piketnya hari Senin, dia pasti berangkat pagi-pagi. Karena ketika tidak piket, berangkatnya terlambat dan tidak piket, guru biasanya akan memberikan apa? Hukuman. Suruh apa? Nggak masuk akalnya suruh push up, suruh lari keliling lapangan, padahal dia guru kelas bukan guru olahraga. Ya, kalau dia guru olahraga itu jatuhnya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Nah, karena itu ada kaitannya dengan pembelajaran. Tapi ketika itu bukan spesialis dari itu, maka itu sifatnya hukuman. Suruh push up, kadang dijewer, kadang dicitak kepalanya, ya Bapak Ibu ya, kadang disuntik. Nah, itu kan yang biasa dilakukan pada umumnya kan, tapi saya rasa guru SD Pak Monosari enggak ya. Jadi buktinya sudah saya tanya, jawabannya sudah mendekati segitiga institusi semua, luar biasa. Pada umumnya seperti itu. Nah Bapak Ibu, dari apa yang kita lakukan, hukuman seperti push up, suruh lari keliling lapangan, dijewer, disuntik dan lain sebagainya, itu kan menimbulkan rasa tidak nyaman dari diri seorang murid. Ya nggak Bapak Ibu? Selain rasa tidak nyaman apa? Rasa sakit karena jeweran, karena suntikan. Nah, karena dia ingin menghindari rasa tidak nyaman tadi akibat hukuman tadi, maka dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar disiplin. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Dia melakukan sesuatu perubahan itu karena ada dorongan, stimulus dari kita berupa apa? Hukuman. Nah, itu. Kemudian yang kedua, murid akan melakukan sesuatu itu karena adanya reward. Bener, reward kata Bu Surati. Nah, ini ketiga kan banget muridnya dari mat ini. Karena ada reward ya Bapak Ibu ya. Reward, kemudian janji akan hadiah ya. Kemudian pujian Bapak Ibu ya. Aku hari ini harus menulis karena kalau aku menulis aku akan diberi coklat sama Pak Yuda. Aku hari ini narinya harus bagus karena kalau aku narinya bagus biasanya Bu Eni memujiku. Teman-teman akan memberikan apresiasi berupa tepuk tangan gitu kan ya. Itu namanya melakukan sesuatu karena adanya reward, imbalan, pujian dan lain sebagainya. Lagi-lagi Bapak Ibu apa itu? Stimulusnya dari mana? Dari luar. Benar kata Ibu Kepala Sekolah. Sifatnya ekstrinsik, bukan intrinsik. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke, dampaknya apa? Satu, dampaknya murid itu akan melakukan sesuatu itu sesuai kehendak guru, sehingga akan membatasi kreativitas, percaya diri, dan murid itu tidak berani mengeksplor dirinya Bapak Ibu. Karena terbiasa sesuatu itu diarahkan oleh guru. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Ketika kamu salah, kamu saya jewer, saya marah dan lain sebagainya. Kira-kira gitu kan? Iya kan? Itu dampaknya. Kemudian ketika kita memberikan hukuman, imbalan, pujian dan lain sebagainya, murid itu akan melakukan kebaikan karena ada gurunya saja, karena ada yang mengontrol. Ketika gurunya tidak ada, gimana? Dia sudah terbiasa belajar sama Bu Eni. Bu Eni sudah biasa menghukum sehingga dia disiplin karena dia takut sama Bu Eni. Bu Surati sudah terbiasa memberi hadiah. Dia akan melakukan hal-hal terbaik karena dia terbiasa diberikan hadiah oleh Bu Surati. Bagaimana kalau dia naik kelas, belajarnya sama Pak Yuda? Pak Yuda nggak menghukum lagi. Pak Yuda ngejar no. Pak Yuda tidak memberikan hadiah ketika anak. Apakah motivasi belajarnya tetap meningkat? Kira-kira? Gimana kira-kira? Enggak kan? Nah itu. Nggak usah jauh-jauh itu Bapak Ibu. Di kelas, anak pecicilan. Saya tuh marah betul. Bu Surati sering dengar. Marah, saya minta seperti itu, saking jengkelnya ya, gaduh gitu kan ya. Saya datangi, saya marah-marah, saya caca gitu kan Bapak Ibu ya, anak itu. Nah, habis saya marah dia, saya jelasin seperti dia, jadi perhatikan gitu kan ya. Tapi saya nulis video saya habis, saya ke kantor sebentar udah berhamburan lagi. Nah itu anak-anak, Bapak Ibu, sesuatu yang dilakukan karena hukuman itu penguatan karakternya tidak bertahan lama, tidak sampai jangka panjang, sifatnya sementara. Nah itu dampaknya ya Bapak Ibu. Oke, saya tidak mau mengatakan stimulus respon itu tidak baik. Saya tidak mau mengatakan memberi hukuman itu tidak baik. Saya tidak mau mengatakan memberikan imbalan kemudian pujian itu tidak baik. Karena selama ini kita semua pada umumnya melakukan itu, ya enggak?
Ada perubahan toh? Emang ada perubahan kan? Iya, emang ada perubahan Bapak Ibu. Tetapi saya akan mencoba memberikan suatu perbandingan kepada Bapak Ibu semua. Ada teori lain yang bisa dilakukan untuk mendisiplinkan anak. Oke, nanti setelah ini harapannya Bapak Ibu bisa membandingkan. Kemudian setelah membandingkan, Bapak Ibu menganalisis. Setelah menganalisis, Bapak Ibu bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bisa diterapkan, kemudian mana yang tidak. Dan nanti harapannya di akhir, di aksi nyatanya, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan hal yang terbaik dari proses setelah membandingkan kedua hal ini. Nah, oke, yang pertama stimulus respon. Yang kedua ada yang namanya teori kontrol, Bapak Ibu. Teori kontrol ini penggagasnya Dr. William Glasser, bahwasanya dia mengatakan Bapak Ibu, perubahan yang disebabkan oleh kontrol yang dilakukan guru itu sifatnya hanya ilusi. Ilusi itu apa? Abstrak, semu, tidak benar-benar terjadi dan tidak nyata. Ya Bapak Ibu ya. Kita mengontrol anak itu Bapak Ibu, anak itu mengalami perubahan itu sebenarnya sifatnya ilusi, tidak benar-benar terjadi. Karena pada dasarnya guru itu berilusi bahwasanya guru itu mengontrol murid. Sebenarnya itu murid itu bukan sedang kita kontrol Bapak Ibu, tetapi murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Itu karena ada kebutuhan apa? Kebutuhan dasar ingin dikontrol. Bukan dia sedang dikontrol, tapi dia sedang membuka diri, mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, itu ilusi yang pertama. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif yang dianggap itu bermanfaat, Bapak Ibu, ya, itu pada akhirnya itu akan membuat anak sadar. Kita memberikan pujian, kita memberikan bujukan, lama-lama anak itu akan sadar. Suatu saat nanti pasti anak itu akan menolak bujukan kita. Berarti kan ilusi ya? Iya kan? Tidak mutlak, tidak akan terus terjadi. Lebih buruknya lagi Bapak Ibu, ya, penguatan yang kita lakukan berupa bujukan, hadiah dan lain sebagainya itu akan membuat anak merasa ketergantungan. Jadi kalau begitu baik ya? Saya nggak mau mengatakan itu baik atau tidak. Karena jujur sejauh ini saya masih melakukan itu. Oke. Nanti harapannya di akhir kita bisa membandingkan dan melakukan perubahan ya, paradigma dalam mendisiplinkan anak. Oke, yang ketiga, bahwasanya ilusi itu kritik membuat anak itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya enggak? Anak salah, kita kritik, kita buat dia merasa bersalah, kita menganggap sebagai seorang dewasa, sebagai seorang guru itu dapat menguatkan karakter, padahal tidak Bapak Ibu. Dengan kita membuat dia merasa bersalah, itu malah akan memperburuk apa ya? Anak itu kita ajarkan untuk menilai dirinya sendiri itu buruk. Nah, itu. Harusnya apa yang kita lakukan? Nanti ada di segitiga restitusi di akhir Bapak Ibu. Oke, yang terakhir, bahwasanya ilusi orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa. Ya, itu sudah dengan kita bahwasanya orang yang lebih kecil itu ya, lebih kecil dari kita, itu kita orang sebagai orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa dia, padahal enggak. Kembali ke awal tadi, bahwasanya dia itu tidak sedang dikontrol, hanya anak itu membuka diri mengizinkan kita untuk mengontrol dia. Nah, itu Bapak Ibu, teori kontrol. Bahwasanya kontrol yang dilakukan guru yang kita anggap itu melakukan perubahan itu sebenarnya hanya ilusi. Oke, sejauh ini tergambar nggak Bapak Ibu? Tergambar nggak? Baik stimulus respon atau baik teori kontrol? Baik stimulus respon atau baik teori kontrol untuk mendisiplinkan anak? Kira-kira jawab jujur aja Bapak Ibu. Stimulus respon. Oh, berarti masih stimulus respon. Oke. Berarti misi saya ini masih harus dikencengin ini supaya bisa merubah paradigma.
Waduh, celaka ini. Baterainya molor. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini ada sebenarnya yang ditampilkan Bapak Ibu ya, tapi karena masalah dengan kabel listrik nggak bisa ditampilkan. Ada tabel ya, yang di situ isinya bagaimana bisa merubah paradigma kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Satu, stimulus respon. Jadi saya nggak usah bacakan semua biar cepat. Dalam stimulus respon itu beranggapan bahwasanya realitas kebutuhan manusia itu sama. Sedangkan teori kontrol, realitas kebutuhan manusia itu berbeda Bapak Ibu. Ya, karena sesuatu hal yang beda kita suruh untuk sama seperti kita, itu namanya apa? Menyiksa. Ya, stimulus respon beranggapan kebutuhan anak itu sama. Anak itu sama dan sama seperti kita, harus menjadi seperti kita. Sedangkan teori kontrol menganggap ya kebutuhan anak itu, kebutuhan manusia itu berbeda. Kebutuhan yang berbeda suruh sama seperti kita, namanya apa? Memaksa. Terus Bu Surati masih bagus stimulus respon. Enggak apa-apa. Kalau masih bagus stimulus, saya kasih gambaran lagi. Oke. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang itu berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Tetapi ketika kita menerapkan teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Itu. Kemudian dalam stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal, Bapak Ibu. Ya, ujung-ujungnya suruh sama seperti kita, sudah dibujuk seperti ini, masih gak mempan, akhirnya maksa. Ngerti tidak kamu tuh? Kamu tuh salah, yang benar tuh cak ini. Ujung-ujungnya ada paksaan. Ya, ketika bujukannya gak mempan lagi, ujung-ujungnya ada paksaan. Itu stimulus respon. Tetapi ketika kita menerapkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kita komunikasi sama anak, tawarkan pilihan-pilihan yang baru. Itulah perbedaan paradigma berpikir antara stimulus respon dan teori kontrol. Oke. Berarti gimana sejauh ini? Lebih baik yang mana? Lebih baik yang mana? Wah, teori kontrol. Oke, sip. Bagus. Berarti pola pikirnya sudah mulai saya pengaruhi gitu ya. Oke. Kita kembalikan pada topiknya, yaitu tentang disiplin positif Bapak Ibu. Ini tampilannya sebenarnya Ki Hajar Dewantara ya, Bapak pendidikan kita. Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwasanya untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus disiplin yang kuat. Namun disiplinnya itu yang intrinsik, disiplin dari dalam, yang muncul dari dalam diri, bukan disiplin yang ekstrinsik. Siapa yang mengatakan? Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Oke. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Disiplin diri itu juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian upaya dalam pendisiplinan anak kita sebagai fasilitator pendidikan, apa kira-kira Bapak Ibu? Upaya dalam mendisiplinkan anak setelah Bapak Ibu mendapatkan pandangan tentang stimulus respon dan teori kontrol tadi, apa yang harus dan bisa kita lakukan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Upaya kita, Bu Kepala Sekolah, upaya kita apa yang bisa kita lakukan? Kalau ini ada benarnya ya. Dalam hal ini kita memberikan gambaran ke siswa kita, misalnya dia itu punya suatu cita-cita ya, jadi punya gambaran misalnya orang yang diidolakan untuk menjadi seorang polisi. Nah, jadi
kalau aku ingin jadi polisi aku harus seperti ini gitu. Jadi dalam artian kalau dia itu punya keinginan ada rasa cara bagaimana dia itu memperolehnya. Jadi ya dalam artian misal kita beri gambaran kita sebagai guru untuk naik kelas itu kamu harus ini bla 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 gitu. Nah, jadi salah satu caranya kan belajar giat misal. Nah, jadi kalau dengan belajar giat itu bisa diperoleh dengan anak itu disiplin latihan. Nah, jadi dengan cara itu mungkin ada yaitu semangat yang tumbuh dari diri karena akan mencapai sesuatu. Jadi bukan hanya yang diiming-iming orang, tapi dari misalnya gurunya itu sebagai teladan baginya itu otomatis kan dia menjadi guru ini seperti ini. Jadi aku ingin seperti itu. Jadi kan punya gambaran dari dalam diri untuk mencapai yang ini. Oke, terima kasih Pak Solah. Tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah kita. Luar biasa, ya. Dari apa yang disampaikan itu sebenarnya sudah menggambarkan bahwasanya motivasi itu lahirnya dari dalam diri Bu ya, bukan karena dorongan orang lain. Luar biasa. Itu sudah mendekati segitiga restitusi sebagai solusi pendisiplinan anak ya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi langsung saja mungkin Bapak Ibu ya, karena laptop saya sudah lowbat materinya banyak, tapi nggak mungkin materi itu tersimpan semua di pikiran saya. Nah, jadi setelah Bapak Ibu mendapatkan pandangan dari model stimulus respon dengan teori kontrol dalam mendisiplinkan anak, pada intinya Bapak Ibu ya, kita bisa menggunakan alternatif untuk mendisiplinkan anak itu selain menghukum, memberikan imbalan dan pujian ya. Namanya Bapak Ibu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu melakukan pendisiplinan dengan tanpa menghukum ya, tapi merubah Bapak Ibu mindset anak itu yang sifatnya gagal karena melanggar disiplin gagal kan, itu menuju sifatnya sukses ya. Dari mindset anak dari sifatnya gagal menuju mindsetnya sifatnya sukses. Nah, itu konsep dari segitiga restitusi. Kemudian ada 3 langkah yang dilakukan ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, mengembalikan identitas. Mengembalikan identitas itu seperti apa? Ketika anak itu melakukan kesalahan, melanggar disiplin, berkelahi, mengusili teman, berangkat terlambat dan lain sebagainya ya, kita panggilkan. Ketika kita panggil itu datang ke kita itu Bapak Ibu ada kecemasan. Aku mau diapakan? Aku tadi berkelahi karena apa? Pasti ada penyebabnya. Nah itu kan ketika dia merasa cemas, emosinya masih membludak-bludak, kita panggil, kita kasih pengarahan, bla 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 dan lain sebagainya, kira-kira masuk apa mental? Mental. Gak benar-benar kita dilawannya. Ya, kalau kita dilawannya, kalau kita nggak ada kesabaran, ujung-ujungnya gini juga, ya. Iya, selentik kupingnya. Nah, itu tujuannya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kita lakukan pendekatan personal dulu, kata Pak Usman tadi benar, dipanggil, kemudian sampaikan kalimat-kalimat bahwasanya jangan buat dia itu semakin merasa bersalah dan semakin buruk karena kesalahannya. Ya, kalimat apa yang bisa kita gunakan? Contohnya, nah, Bapak juga dulu pernah loh kayak kalian, usil, nakal gitu kan ya. Sehingga dari dalam pikiran mereka itu akan, aku ini dirangkul ya, disayang sama gurunya ya. Kemudian dapat meluluhkan emosinya ya, karena ada kata-kata hal-hal yang sifatnya menstabilkan identitas, menstabilkan emosi dan lain sebagainya. Bapak dulu pernah loh melakukan kesalahan-kesalahan juga, tapi ada tapinya ya, tapi harusnya kayak gini. Bapak dulu nakal juga loh, nah, Bapak dulu pernah juga melakukan seperti itu, tapi harusnya kayak gini. Itu yang namanya tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, setelah tahapan menstabilkan identitas,
ada validasi tindakan. Ya, validasi tindakan salah Bapak Ibu ya. Dia itu salah, ya. Tapi kita tanyakan, kita menanyakan, menginterogasinya itu jangan sampai membuat dia itu berpikir buruk tentang diri dia sendiri, ya. Kemudian kita validasi dengan kalimat-kalimat seperti harusnya kamu bisa melakukan hal yang baik lebih dari itu, ya. Seharusnya kamu bisa melakukan sesuatu yang baik dibandingkan kamu melakukan hal yang seperti itu. Nah, itu namanya kalimat-kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Bukan kamu itu salah, kamu itu salah, kamu itu seperti ini. Iya enggak? Benar enggak? Itu kan biasanya yang kita lakukan. Nah, harusnya menggunakan kalimat-kalimat yang lebih soft gitu loh Pak Ibu. Kemudian setelah validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, dalam menerapkan segitiga restitusi, nah itu syaratnya Bapak Ibu, kita harus sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama peserta didik. Nah, makanya dalam kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu bukan peraturan. Bukan peraturan. Kalau peraturan yang membuat siapa? Sekolah, guru. Tapi sifatnya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu aturan sama juga. Tapi yang membuat itu kesepakatan antara guru dengan siswa. Ada suatu proses berdiskusi di situ untuk menentukan suatu aturan. Nah, jadi aturan yang timbul itu karena dari dalam diri siswa, proses intrinsik tadi yang bekerja gitu kan ya. Itu. Makanya yang ketiga dalam langkah restitusi itu, setelah yang satu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan kembali kepada keyakinan kelas. Nah, kira-kira setelah kamu melakukan ini, kamu melanggar keyakinan kelas yang kamu buat gak? Iya Pak, saya melanggar nilai disiplin. Saya melanggar nilai tidak menghormati orang lain karena saya berkelahi sama teman, gitu kan ya. Nah, setelah ini apa yang mau kamu lakukan? Dia memecahkan masalahnya sendiri. Oh iya Pak, karena saya salah, tadi saya menonjok si Nopal misalnya, setelah ini saya akan minta maaf sama Nopal. Itu harapannya perkataan itu yang keluar dari siswa setelah kita menjalankan model sedikit restitusi dalam mendisiplinkan anak. Karena saya tadi menonjok Nopal Pak, setelah ini saya akan minta maaf. Tadi Pak terlihat biru Pak pipinya Pak. Setelah ini Pak saya akan menemui orang tuanya. Saya akan bertanggung jawab, gitu kan. Harapannya kalimat-kalimat itu yang akan keluar dari mulut anak. Karena segitiga restitusi itu pada prinsipnya kita sebagai fasilitator pendidikan menerapkan 3 langkah tadi dan anak-anak itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Bukan kita yang membuat anak itu menjadi semakin bersalah. Apalagi disertai dengan hukuman setelah itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi diharapkan dalam mendisiplinkan anak itu tidak ada lagi hukuman, apalagi yang sifatnya hukuman fisik. Nah, itu Bapak Ibu. Mungkin lebih dan kurang itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu ya. Jika ada kesalahan, sesuatu yang hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah tadi berbagi praktik baik oleh CDP kita yaitu Bapak Yuda Abi Pratama. Untuk yang berikutnya yaitu tanya jawab dan diskusi. Di sini Bapak Yuda memberi kita kesempatan untuk bertanya. Mungkin dari penyampaian beliau ada yang kurang jelas atau masih ada yang belum paham, boleh disampaikan Bapak Ibu guru. 1 atau 2 pertanyaan dipersilakan. Ibu Endang, bagaimana dengan penyampaian Pak Yuda tadi tentang restitusi? Sudah paham atau belum? Boleh tanya Bu jika masih belum begitu jelas.
Baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang yang dijelaskan Bapak Yuda tadi tentang disiplin anak, yang ingin saya tanyakan tentang apa tadi, kontrol? Teori kontrol. Nah, saya ingin diberikan contoh Pak. Jadi yang teori kontrol tadi untuk anak itu yang seperti apa? Untuk kelas rendah ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sepertinya langsung jawab saja ya Pak. Ya Pak Yuda ya. Baik. Oke, terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya. Jadi kita sebenarnya ini tadi Bapak Ibu ya, ada beberapa step yang hilang gitu ya, dikarenakan trouble. Ada hal-hal yang saya lewatkan. Saya merasa ganjal juga, kurang ini juga karena memang ada step yang hilang sehingga takutnya nanti pemahamannya itu nggak lengkap gitu ya. Seharusnya kalau nanti tadi nggak ada trouble, stepnya itu bisa saya sampaikan semua, insya Allah Bapak Ibu pemahaman itu lengkap dan tidak ada miskomunikasi. Tapi harapannya tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, Bu Endang mengenai bagaimana teori kontrol itu diimplementasikan gitu ya, apalagi di kelas rendah ya, karena kita ngajar kelas rendah Bu. Ini tidak di kelas rendah saja Bapak Ibu, di semuanya baik kelas rendah maupun kelas tinggi bisa diterapkan di segala fase A, fase B, C, D dan seterusnya sampai fase SMA gitu Bapak Ibu ya, teori kontrol ini. Sebenarnya Bapak Ibu kalau bicara teori kontrol itu implementasinya itu ya segitiga restitusi itu Bu. Ketika ditanya bisa nggak diterapkan, bisa. Bagaimana implementasinya? Ya dalam memecahkan masalah-masalah disiplin anak itu kita terapkan saja 3 langkah tadi. Menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan bahwasanya tindakan dia itu salah, kemudian mengingatkan lagi dengan keyakinan kelas itu. Kalau Bapak Ibu paham konsep restitusi segitiga itu sebenarnya implementasi penyelesaian masalah dari teori kontrol. Sebenarnya teori kontrol itu menyelesaikan masalahnya ya tadi dengan segitiga restitusi. Nah, harusnya kalau kita mau mengimplementasikan itu paham 3 tahapan itu Bapak Ibu ya. Banyak referensi yang bisa kita baca, kemudian banyak juga ya Bapak Ibu ya video-video yang bisa kita jadikan sampel, karena calon guru penggerak seluruh Indonesia Bapak Ibu dari angkatan 1 sampai angkatan 10 terakhir ini setiap tahun itu mengupload di YouTube mengenai bagaimana implementasi segitiga restitusi. Di situ kita bisa ambil contoh bagaimana sih penerapan yang sebenarnya, bagaimana cara menerapkan 3 langkah segitiga restitusi untuk mendisiplinkan anak gitu. Kita bisa ambil contoh. Yang pasti kita harus paham konsep-konsep itu. Kembalikan identitasnya dulu untuk meredah emosinya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah ya. Jangan sampai tindakan yang kita lakukan itu cara menginterogasinya itu malah membuat anak itu berpikir buruk tentang dirinya sendiri. Kemudian setelah hal itu kita lakukan, dia sadar akan kesalahannya, kita tanyakan dengan keyakinan kelas. Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana yang telah kamu buat? Nah, setelah dia sadar dengan keyakinan kelas yang dia langgar, baru kita tanyakan solusinya. Artinya kan anak sendiri yang memecahkan masalah-masalahnya. Kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah anak. Bukan kita yang menyelesaikan anak, tapi anak itu sendiri melalui fasilitator kita sebagai guru dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Itu Bu Enda. Terima kasih moderator. Baik, begitulah dengan penjelasan oleh Pak Yuda. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu guru? Atau sudah cukup jelas? Pas. Baik. Di session tanya jawab sepertinya tidak ada lagi Pak Yuda.
Apakah bisa kita lanjutkan ke yang berikutnya? Ya. Refleksi ya. Ya, refleksi. Refleksi dulu. Refleksi dulu. Itu post test, nanti post test saya berikan soal lagi. Oh, baik. Bapak Ibu Guru, yang berikutnya adalah refleksi yang akan disampaikan oleh Saya lagi. Pak Yudi. Saya akan mengatakan. Baik. Terima kasih moderator. Sesuai dengan tahapan pembelajaran, yang pelaksanaan pembelajaran kan ada 3. Yang pertama yaitu pretest, yang kedua yaitu inti dari pembelajaran, penyampaian pelaksanaan metode pembelajaran, kemudian yang ketiga yaitu evaluasi dan refleksi. Nanti untuk evaluasi saya bagikan lagi lembar post test yang Bapak Ibu untuk Bapak Ibu selesaikan. Kemudian untuk refleksi saya ingin bertanya. Harapannya Bapak Ibu nanti bisa menjawab satu persatu apa yang saya tanyakan. Pertanyaannya ada 3, dicatat Bapak Ibu. 1. Pemahaman apa yang Bapak Ibu dapat dari diskusi siang hari ini? Pemahaman apa yang Bapak Ibu dapat dari diskusi pada siang hari ini? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah diskusi pada siang hari ini? Kemudian yang ketiga, apa yang ingin Bapak Ibu lakukan dalam mendisiplinkan anak? Udah dijawab. Nanti jawabnya lisan satu persatu bergiliran. Mohon bantuan Mbak Dwi ya. Ketika nanti Bapak Ibu menyampaikan jawaban dari apa yang saya tanyakan, divideokan satu persatu. Oke? Oke. Saya berikan waktu 2 menit. Dipersilakan. Sudah Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu ya? Bu Dwi pakai HP Ibu aja, karena yang itu untuk rekam. Prosesnya ini aja Bu ya, sebutkan video ya, sebutkan nama, kemudian jawaban atas pertanyaan tersebut ya, jawaban atas pertanyaan refleksi tersebut. Oke, dipersilakan mungkin mulai dari Bu Surati. Ya, landscape. Nama saya Surati, guru kelas 3. Refleksi dari hasil yang pertama itu tentang pemahaman apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah berdiskusi, yaitu pemahaman tentang segitiga institusi itu seperti apa, menjadi lebih mengerti dan bagaimana penerapannya nanti. Kemudian yang soal yang kedua, bagaimana perasaan setelah berdiskusi. Tentunya perasaan saya menjadi senang karena menambah wawasan bagaimana mengelola anak, mendisiplinkan anak, begitu kurang lebihnya. Yang ketiga, apa yang ingin saya lakukan setelah diskusi hari ini? Saya ingin menerapkan yaitu bagaimana segitiga institusi itu nanti saya terapkan pelan-pelan dalam keseharian di sekolah, di kelas, di lingkungan sekolah. Itu kurang lebih. Terima kasih. Bu Surati. Selanjutnya Pak Sunu Robianto, silakan Pak.
Silakan Pak, refleksinya Pak. Pengalaman apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah diskusi? Pengalaman yang didapatkan setelah diskusi ini yaitu bagaimana cara untuk mendisiplinkan anak. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah diskusi ini? Perasaan saya senang. Apa yang ingin Bapak Ibu lakukan dalam mendisiplinkan anak, yaitu untuk mengajak anak lebih disiplin dalam berpakaian, contohnya misal baju supaya tidak dikeluarkan saat upacara atau selanjutnya. Oke, luar biasa Pak Suno. Tepuk tangan untuk Pak Suno. Ini guru muda ya, luar biasa. Oke, sekarang Bu Siti Wahyuni, refleksinya Bu, silakan Bu. Pemahaman apa yang Bapak Ibu dapat dari diskusi hari ini? Pemahaman yang saya dapat yaitu menambah wawasan bagi saya dan menambah ilmu untuk saya. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu diskusi hari ini? Untuk diskusi hari ini, saya sangat berterima kasih karena bertambah wawasan saya dan ilmu saya. Nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam mendidik anak? Wawasannya yaitu memahami kekurangan dan kelebihan anak. Oke, terima kasih Bu Siti Wahyuni. Tepuk tangan untuk Bu Siti Wahyuni. Kira-kira Bu Siti Wahyuni setelah mendapatkan pemahaman ini akan menggunakan metode apa dalam mendisiplinkan anak? Apakah mau memakai metode segitiga restitusi? Oke, ya, oke, terima kasih Bu ya. Oke, lanjut Bu Lailati ya. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Saya pertama, pemahaman apa yang Bapak dapatkan selama berdiskusi, pemahaman yang saya dapatkan dalam diskusi sangat baik untuk menambah wawasan dan ilmu saya, terutama ilmu dalam pembelajaran anak. Bagaimana perasaan Anda, Bapak Ibu, dalam berdiskusi? Perasaan saya sangat baik dan saya begitu menguntungkan bagi saya pribadi. Apakah yang ingin Bapak Ibu lakukan dalam mendisiplinkan anak? Yang dapat saya lakukan yang telah disampaikan oleh dalam diskusi tadi melalui segitiga Segitiga restitusi. Oke, terima kasih Bu Lailati, luar biasa. Bu Lailati selain bertugas di SD juga bertugas sebagai guru di taman kanak-kanak ya Bu ya. Tentunya itu bisa diterapkan Bu, tapi dengan cara-cara bahasa-bahasa yang lebih soft gitu ya. Daripada kita harus menyerca memberikan hukuman kepada anak, apalagi anak TK Bu ya, sensitif sekali ya. Itu bisa menjadi solusi segitiga restitusi. Oke, terima kasih Bu Lailati. Sekali lagi tepuk tangan Bu Lailati. Oke, selanjutnya Bu Endang, mohon refleksinya Bu. Satu, pemahaman apa yang didapat pada diskusi siang hari ini. Jadi pemahaman yang saya dapatkan pada diskusi siang hari ini tentang mendisiplinkan anak dengan metode segitiga restitusi. Dua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah diskusi pada siang hari ini? Perasaan saya senang. Terus kemudian dapat menambah wawasan saya untuk mendisiplinkan anak-anak di kemudian hari. Terus yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam mendisiplinkan anak? Yang saya akan lakukan, saya akan menerapkan metode segitiga restitusi, khususnya dalam teori kontrol. Karena setelah diskusi ini, saya lebih paham perbedaan menggunakan metode restitusi dengan yang menggunakan stimulus respon. Oke, luar biasa, tepuk tangan
Dari bahasa-bahasa penyampaiannya ini bahasa-bahasa guru penggerak. Nanti istilahnya ngawe-ngawe yang angkatan 12. Bu Enda, ayo gabung Bu. Surat Bu Eni. Oke, luar biasa. Bu Enda, terima kasih. Selanjutnya Bu Eni. Pertanyaan yang pertama, pemahaman apa yang didapat pada diskusi yang hari ini? Pemahaman yang saya dapat adalah menambah wawasan saya, khususnya mengenai mengontrol emosi anak, terutama di kelas kita. Kemudian lebih ke disiplin positif anak kita, karena kita tahu bahwa anak kita ini yang sering kita lakukan adalah menggunakan teori apa tadi stimulus respon daripada segitiga restitusi. Untuk yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah diskusi pada siang hari ini? Perasaan saya sangat senang. Pada hari ini menambah wawasan saya, terutama dalam mengontrol emosi anak di kelas, terutama di kelas di fase B. Kemudian yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam mendisiplinkan anak? Yang saya akan lakukan adalah menerapkan teori restitusi ini, segitiga restitusi ini, khususnya di kelas saya, agar ada perubahan pada kelas saya yang mungkin sebelumnya saya menggunakan teori stimulus respon. Terima kasih. Amin. Ya, semoga bisa dilaksanakan habis ini. Luar biasa Bu Eni, tepuk tangan untuk Bu Eni. Oke, selanjutnya Bu Kepala Sekolah, mohon untuk refleksinya Bu, dipersilakan. Alhamdulillah, ini yang saya sampaikan tidak lebih jelek daripada yang lainnya, dalam artian ya mungkin sudah nggak nyambung lagi ya. Dalam hal ini ya, pemahaman apa yang didapat dari diskusi siang ini. Ini kalau namanya yang didapatkan itu tenang, banyak sekali pemahamannya, ilmu-ilmu yang baru. Kami yang tua-tua itu sudah ketinggalan dalam artian yang telah diperoleh yang baru dalam artian bergerak. Yang jelas ini pemahaman ini sangat bermanfaat tentang bagaimana cara disiplin positif yang diberikan untuk anak-anak dalam menjalankan pendidikannya. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan setelah diskusi pada siang ini. Senang banget, ternyata dengan jadi guru penggerak otomatis punya wawasannya satu tingkat lebih tinggi daripada yang belum jadi guru penggerak, dan sesuai dengan apa yang telah menjadi motonya, yaitu tergerak. Nah, jadi yang belum ini dia tergerak dulu, kemudian setelah tergerak itu kan bergerak. Nah, jadi ubah sikit. Jadi dalam artian menjalankan. Jadi dengan adanya itu kita menjalankan dan bisa menggerakkan yang lainnya. Nah, jadi rasanya senang banget punya Bapak Ibu guru yang kreatif. Kemudian yang ketiga, apa yang akan dilakukan dalam mendisiplinkan siswa. Yang ketiga ini, biarpun selama ini kita jadi Bapak Ibu guru sudah punya cara mendisiplinkan, masing-masing guru kan punya cara untuk mendisiplinkan siswanya dengan cara yang katanya itu tidak benar, tapi terus terang cara apapun itu halal. Nah, tapi ada cara yang lebih baik lagi gitu loh, biar anak-anak itu punya rasa yang timbul dari diri sendiri. Nah, otomatis itu dengan cara menerapkan segitiga institusi. Restitusi Bu. Oke, terima kasih Bu Kepala Sekolah, luar biasa jawabannya ya. Oke, selanjutnya ini guru senior saya ya, Pak Usman. Tentunya pengalaman beliau ini akan sekaligus mencerahkan kita ya dalam mendisiplinkan anak. Oke, Pak Usman, mohon refleksinya, dipersilakan. Oke, terima kasih. Mungkin dari diskusi di siang hari ini, apa yang disampaikan kepala sekolah mungkin tidak beda, baik usia, tidak berjauhan. Jadi menurut saya dari diskusi tadi, kalau saya cermati itu ada teori respon dan kontrol.
Nah, itu yang perlu kita cermati dulu atau kita pahami dulu. Respon itu apa, kontrol itu apa. Itu yang lebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa menjalankan. Kalau kita tidak ngerti respon apa, kontrol apa, juga mungkin bisa menjalankan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, karena saya tidak punya catatan, pintar tidak tapi tidak mencatat ini. Cuma saya ingat, saya kalau ingat. Oke, lanjut Pak Usman. Jadi untuk menurut saya setelah diskusi ini ya, yang pertama adalah menambah wawasan kita, terutama bagiannya guru-guru muda. Itu memang perlu wawasan yang lebih mendalam karena masa kerja atau perjalanan untuk mengajar itu lebih panjang. Itu yang paling utama. Kemudian yang terakhir itu tentang cara menghukum anak, apa tidak salah tadi? Mendisiplinkan anak. Ini kalau menurut saya untuk mendisiplinkan anak dulu, itu terlebih dahulu kita harus disiplin dulu. Ini yang paling utama. Yang kedua, kalau satu guru yang disiplin di sekolah itu tidak mungkin akan berhasil. Yang jelas seluruh di sekolah itu harus menjalani disiplin. Baru bisa kita menerapkan anak. Sama contoh ini. Misalkan kita, nah rambutnya dipotong, tapi bapaknya rambutnya panjang. Kira-kira seperti itu. Tidak mungkin anak akan nurut. Kira-kira seperti itu. Memang pernah saya ngomong dengan anak-anak. Saya dulu sekolah tidak pernah belajar. Tapi catatannya Siko, selama guru jelas saya perhatikan, itulah ilmu saya yang dapat. Kalau di rumah saya tidak pernah belajar. Ini pengalaman saya. Saya sampaikan yang benar apa yang kata Pak Abi tadi itu. Kadang-kadang anak itu kita nasihati, tapi kita yang duluan. Saya kasih contoh, saya tidak belajar di sekolah. Cuma selama guru menjelaskan saya perhatikan. Supaya anak itu kalau guru menjelaskan dia mengikuti. Itu harapan saya. Mungkin itu ya kata kepala sekolah, karena tua pikirannya, memorinya sudah penuh, sudah bisa nyimpan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa ya. Masukan dari Pak Usman ya. Siang hari ini kita mendapatkan wawasan dan pencerahan juga dari guru senior kita Pak Usman. Pada intinya untuk mendisiplinkan anak itu guru itu harus terlebih dahulu Pak ya menjadi tauladan ya. Karena di modul 1.1 ya filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengatakan memang guru harus menjalankan pembelajaran yang berpihak pada anak. Tentunya harus didukung dengan apa? Menjadi tauladan bagi murid-muridnya. Bahasanya itu apa Bu? Ing ngarso sun kolodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Nah itu Bapak Ibu. Oke, luar biasa Bapak Ibu, terima kasih atas refleksinya. Kalau saya dengar apa yang Bapak Ibu sampaikan, kayaknya mulai memang ada perubahan paradigma Bapak Ibu ya. Ya harapannya nanti apa yang kita dapatkan, manfaat-manfaat dari diskusi siang hari ini itu bisa diterapkan pada saat proses pembelajaran dan dapat menjadi suatu perubahan Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Setelah ini mungkin ada post-test Bapak Ibu ya. Saya akan membagikan soal post-test. Nanti setelah post-test Bapak Ibu bisa kembalikan lagi soalnya pada saya supaya saya nanti bisa menelaah ya, kemudian bisa membandingkan dari hasil pre-test yang di awal kita kerjakan bersama-sama tadi. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Bapak Ibu Guru, kita masih di acara baik. Demikian tadi refleksi untuk berbagi praktik baik pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Di sini saya sebagai pemandu, apabila banyak tutur kata yang salah atau kurang sopan, saya pribadi mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan pada siang hari ini, dan tentunya
Mari kita sama-sama untuk belajar menerapkan dalam kegiatan kita keseharian di dalam sekolah. Baik, saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon waktunya Bapak Ibu ya. Sebelum kita mengakhiri, saya bagikan dulu lembar postesnya Bapak Ibu ya. Di situ ada 5 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Saya kasih waktu lebih kurang 10 menit, dipersilakan. Udah selesai belum Bapak Ibu? Oke, kalau udah selesai, minta bantuannya Pak Suruh untuk mengumpulkan lembar postes dari rekan-rekan. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Ya, berakhir sesi akhir, mungkin kita foto bersama ya. Setelah foto bersama nanti kita bersama-sama untuk pulang ke rumah masing-masing. Oke, minta bantuannya Mbak Dwi, foto dulu kami bertiga, terus nanti kita foto bersama. Yuk Bapak Ibu, kita foto bersama. Depan sini.